Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, perkenalkan nama saya Musayyina, NIM 230311057, Prodi Perbankan Syariah C. Adapun mata kuliah dari pembuatan video ini yaitu Manajemen Risiko Perbankan Syariah. Adapun tujuan untuk pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari Bapak Khairul Sani STMM. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa pengertian dari risiko kepatuhan syariah. Risiko kepatuhan syariah adalah potensi masalah yang timbul akibat ketidaksesuaian antara produk atau kegiatan bank syariah dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku. Nah, risiko ini sangat krusial dikarenakan bank syariah wajib beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan aktivitasnya. Risiko kepatuhan syariah juga berarti bahwa risiko yang harus ditanggung oleh bank syariah dikarenakan ketidakpatuhan atau ketidaksesuaian melalui peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan, serta prinsip-prinsip syariah. Risiko ini dapat menimbulkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung akibat tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan prinsip syariah yang berlaku. Definisi risiko kepatuhan syariah yaitu risiko kepatuhan syariah yang dimana dihadapi oleh bank syariah dikarenakan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Nah, maka dari itu, jika kita mampu memahami dan mengelola risiko kepatuhan syariah dengan baik, bank syariah dapat menjaga kepercayaan nasabah, mematuhi peraturan, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Pun materi kedua, yaitu apa peran penting dalam risiko kepatuhan syariah. Peran penting dalam risiko kepatuhan syariah adalah posisi, fungsi, atau tindakan yang memiliki dampak signifikan atau kontribusi yang sangat berarti terhadap keberhasilan, kelancaran, atau keberlanjutan suatu sistem, organisasi, serta proses. Sederhananya, peran penting adalah bagian krusial yang tanpanya sesuatu akan sulit berfungsi untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Adapun beberapa peran penting dalam risiko kepatuhan syariah. Yang pertama, DPS atau biasa disebut dengan Dewan Pengawas Syariah. Pengawasan yang dimana memastikan seluruh operasional bank sesuai dengan prinsip syariah, memberikan nasihat dan arahan kepada manajemen bank terkait isu-isu syariah, menyetujui dan menvalidasi produk-produk baru agar sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, manajemen bank yang dimana menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatan operasional, membentuk unit kepatuhan syariah untuk memantau dan memastikan kepatuhan, melaporkan secara berkala kepada DPS mengenai kepatuhan syariah, dan yang ketiga, karyawan bank, yang dimana memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah, melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip syariah dalam operasional sehari-hari, mengikuti pelatihan dan pengembangan terkait syariah secara berkala. 4. Satuan audit internal, yang dimana melakukan audit syariah secara berkala untuk memastikan kepatuhan, mengidentifikasi potensi risiko ketidakpatuhan syariah, memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kepatuhan. Dan yang kelima, regulator OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang dimana melakukan pengawasan terhadap kepatuhan bank syariah terhadap regulasi, menerbitkan regulasi terkait operasional bank syariah, memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap regulasi. Keenam, nasabah, yang dimana turut memantau kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran syariah, mempercayai bank syariah karena kepatuhannya terhadap prinsip syariah. Yang terakhir, ketujuh, akademisi dan peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait ekonomi dan keuangan syariah, melakukan riset terkait isu-isu kepatuhan syariah, memberikan edukasi
kepada masyarakat terhadap prinsip syariah. Nah, setiap peran ini sangat penting untuk saling terkait dan berkontribusi dalam menciptakan sistem kepatuhan syariah yang efektif dan berkelanjutan dalam operasional bank syariah. Nah, pada materi ketiga, apa manfaat dari risiko kepatuhan syariah? Nah, pada materi tersebut terdapat beberapa manfaatnya, yang dimana pertama, meningkatkan kepercayaan nasabah. Nasabah merasa lebih aman dan percaya bahwa bank beroperasi sesuai prinsip syariah. Kepercayaan yang tinggi meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank. Kedua, menjaga reputasi bank. Kepatuhan syariah membangun citra positif bank di mata masyarakat. Reputasi yang baik meningkatkan daya saing di pasar. Ketiga, mematuhi regulasi. Memastikan bank mematuhi semua peraturan dan ketentuan syariah yang berlaku, mengurangi risiko terkena sanksi atau denda dari regulator. Keempat, menjaga stabilitas keuangan, yang dimana membantu mengelola risiko keuangan dengan lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Memastikan investasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menghindari investasi yang haram atau berisiko tinggi. Kelima, meningkatkan efisiensi operasional, yang dimana memastikan prosedur operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar meningkatkan efisiensi, memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap seluruh kegiatan operasional bank. Dan yang keenam, mendukung keberlanjutan bisnis. Pertumbuhan berkelanjutan ini memastikan bahwa bisnis bank berkelanjutan pada prinsip syariah, menarik investor yang tertarik dengan investasi syariah. Ketujuh, meningkatkan kualitas produk dan layanan, yang dimana mendorong inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, memastikan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan standar syariah. Kedelapan, mengurangi risiko hukum. Untuk memastikan semua transaksi dan perjanjian memiliki dasar hukum yang kuat sesuai syariah. Mengurangi risiko terjadinya sengketa hukum terkait prinsip syariah. 9. Meningkatkan kesadaran karyawan, dan di mana meningkatkan pemahaman karyawan terhadap prinsip-prinsip syariah. Membangun etika kerja sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan stakeholder, yang dimana membangun hubungan dengan baik sesuai dengan semua stakeholder, termasuk periar top, nasabah, investor, dan masyarakat, meningkatkan transparansi dalam operasional bank. Nah, pada materi keempat, yang terakhir yaitu mengapa risiko kepatuhan syariah sangat penting. Nah, mari kita simak. Risiko kepatuhan syariah sangat penting dikarenakan perbedaan utama dan fondasi mendasar bagi seluruh operasional syariah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah bukan hanya sekedar pelanggaran regulasi, melainkan juga untuk mengancam eksistensi dan legitimasi bank syariah itu sendiri. Nah, terdapat beberapa alasan mengapa risiko kepatuhan syariah itu sangat penting. Yang pertama, kepercayaan nasabah dan stakeholder, yang dimana bank syariah didirikan untuk nasabah yang menginginkan transaksi sesuai prinsip syariah. Jika kepatuhan syariah diragukan, maka nasabah akan kehilangan kepercayaan alih ke lembaga lain. Kepercayaan adalah aset tak ternilai yang membangun loyalitas nasabah dan investor. Kedua, kewajiban hukum dan regulasi, yang dimana di Indonesia Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yaitu kewajiban bank syariah pada prinsip-prinsip syariah. Ketidakpatuhan dapat berujung pada sanksi berat, denda, hingga pencabutan izin usaha. Bank syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut dengan DSN MUI sebagai pedoman bank syariah. Ketiga, legitimasi dan validitas transaksi, yang dimana jika suatu produk atau transaksi produk terbukti tidak sesuai syariah, akadnya dapat dibatalkan, yang dimana bank harus mengembalikan dana
dan membatalkan keuntungan yang diperoleh. Proses pembatalan dan penyesuaian ulang dapat mengganggu operasional dan menimbulkan biaya tambahan. Keempat, regulasi dan citra institusi, di mana pelanggaran syariah dapat merusak citra bank syariah secara permanen, bahkan dapat menimbulkan stigma negatif di mata masyarakat. Reputasi yang buruk sulit dipulihkan dan dapat menghambat pertumbuhan bisnis di masa depan. 5. Peran Dewan Pengawas Syariah atau biasa disebut dengan DPS. Nah, di mana DPS tersendiri yaitu organ internal yang bertanggung jawab memastikan kepatuhan syariah. Kegagalan DPS dalam menjalankan dan meningkatkan risiko kepatuhan secara drastis. DPS memastikan bahwa produk, jasa, dan operasional bank selalu berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang keenam, prinsip etika dan moral Islam, yang dimana bank syariah memiliki tanggung jawab, etika, dan moral untuk menjalankan bisnis sesuai nilai-nilai Islam, menghindari riba, gharar, dan maisir. Kepatuhan syariah mencerminkan integritas bank syariah terhadap ajaran-ajaran Islam mengenai landasan operasionalnya. Yang terakhir, ketujuh, pengelolaan risiko keuangan yang lebih baik, di mana prinsip syariah melarang praktik risiko tinggi dan spekulatif, seperti transaksi berbasis bunga atau riba, atau aktivitas yang tidak jelas, biasa disebut dengan gharar. Akhirnya, dapat meningkatkan stabilitas keuangan bank. Kepatuhan syariah mendorong transparansi dalam transaksi yang mengurangi risiko informasi asimetris. Nah, itulah tadi beberapa materi yang telah saya paparkan. Adapun kesimpulan dari materi tersebut, yaitu materi risiko kepatuhan syariah adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang merupakan fondasi utama dan syarat mutlak bagi bank syariah untuk menjaga kepercayaan nasabah, memenuhi regulasi, mempertahankan reputasi, dan menjamin keberlanjutan bisnisnya.